Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa say hi dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Di hari Senin 18 Mei 2020 akan diadakan Menara Doa Kota jam 5 sampai jam 6 sore. Live on Zoom and Radio Sola Gracia Solo. Dari Selasa 19 Mei 2020 jam 4 sore akan diadakan ibadah usia emas di Radio Sola Gracia Solo. Dari Kamis 21 Mei 2020 akan diadakan ibadah kenaikan jam 7 pagi di YouTube dan Radio Sola Gracia Solo. Dan akan diadakan ibadah pencurahan Roh Kudus mulai tanggal 22 Mei 2020 sampai 31 Mei 2020. Live on Instagram and Radio Sola Gracia Solo. Dan ibadah akan dimulai jam 6 sore. Hai, saya Jason. Keluarga tidak harmonis. Jason selalu meragukan, ke depan Jason mau jadi apa ya? Aku ingin mereka menjadi sepertiku. Ternyata menjadi tempat penolakan terbesarku. Pertemanan yang kupikir bisa menjadi tempat kesenanganku, menjadi tempat ku tertolak. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Silakan melihat informasi lebih lanjut di layar kaca Anda. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya Visual dan selamat ibadah, enjoy the service, and God bless you. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bersyukur hari ini kita dalam keadaan yang baik. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bawa segala pujian terbaikmu di hadapan Bapa. Rasakan kasih-Nya hari ini mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang selalu ada buat kami di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami bawa segala pujian terbaik hanya untuk nama-Mu Yesus. Biarlah Engkau yang dirikan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji-Nya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan. persoalan yang kita alami.
satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
baik, katakan dia baik. Kasih-Mu menyentuh kami Tuhan, Kau menuntun kami, Kau yang pedulikan kami. Oh haleluya, Lord, ibadah-Mu Tuhan.
menjadi jamaah Tuhan hari ini. Kami siap menikmati kasih Tuhan dan sentuhan-Mu bagi kami Bapa. Bekerjalah hari ini, sentuhlah kami Tuhan, pulihkan hidup kami, jamah hati kami Bapa. Kami siap menari, kami siap melompat, kami siap bersuka cita meninggikan nama-Mu yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat-Mu hari ini bersama kami Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yes, Engkaulah Yesus sahabat kami, dan Engkaulah sumber kekuatan. Yes. Dengan sukacita, Kau bawa setiap pujian kami. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yang percaya Dia sumber kekuatan kita, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Yes. Kau sahabat kami Yesus. Sama-sama kita mau katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya berikan sorak-sorai hanya bagi Yesus kita. Haleluya. Kami percaya Yesus, Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan hari ini kami siap menerima berkat lewat firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar satu tema, tetap berbuah di masa yang sulit, ya. Berbuah di masa yang sulit. Banyak orang berkata begini, Pak, bagaimana berbuah di masa yang sulit? Lalu tumbuh saja di masa sekarang ini berat dan susahnya minta ampun. Gak bisa Pak, gak bisa. Mau usaha apa? Usaha kayak begini kami sedang kesusahan. Mau berbuah buat orang lain. Kami sendiri sedang butuh kok. Boro-boro mikirin orang lain. Boro-boro berbuah bagi orang lain. Boro-boro care buat orang lain. Saya sendiri kehidupan saya baru kayak begini. Rasa-rasanya firman Tuhan hari ini menantang kita ya. Saya diberkati sekali tema ini dan saya berdoa kiranya ini nancap buat kita semuanya ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya kalau saudara berpikir bahwa pohon di saat biasa-biasa dia berbuah baik-baik saja. Karena memang ada hujan, ada panas dan dipelihara. Tapi justru pada saat masa krisis, sebuah pohon bisa menghasilkan buah dan itu amazing sekali. Dan hasilnya saya kira luar biasa sekali. Nah ini yang saya mau tancapkan di hati kita semua Bapak Ibu. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pengen kekristenan kita berbuah. Yohanes 15 mengatakan bahwa hendaknya kau menghasilkan buah. Nah ada dua hal yang Tuhan secara keras menancapkan bahwa kekristenan itu mau berbuah atau mau dipotong. Gak ada Kristen cuma nempel-nempel saja, gak bisa. Saudara gak mungkin hanya nempel, jadi orang Kristen nempel di pokok anggur lalu tidak berbuat apa-apa dan tidak melakukan apa-apa dan hanya nempel. Tidak bisa. Karena Tuhan berkata begini, engkau mau dipotong atau mau berbuah. Ya, di samping saya ada pohon, ini ilustrasi saja ya. Walaupun dia tinggi, tapi kalau dia nggak berbuah, buat apa? Walaupun rantingnya lebar, daunnya lebat, batangnya kuat, tapi kalau nggak berbuah, artinya bahwa tujuan Tuhan atas hidup kita adalah menghasilkan buah. Nah, di samping ini ada pohon jambu, saya pinjam dari salah satu jemaat. Ada buahnya walaupun gak banyak, tetapi pada saat buah jambu ini belum besar, tapi menghasilkan buah, seorang petani akan merasa sangat-sangat berterima kasih dan dia berpikir begini, aha, jerih payah saya tidak sia-sia.
Karena selama ini setiap pagi saya siram, saya pupuk, saya cangkul dan ternyata menghasilkan sesuatu. Sama dengan hidup kita. Pada saat kita berusaha untuk menghasilkan buah, Papa kita di surga, dia orang pertama akan senang karena usahanya tidak sia-sia. Berbuah adalah cara kita memberikan penghormatan kepada seorang yang telah merawat kita. Simple. Saudara mau menghormati Bapak di surga, mari kita berbuah. Saudara anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, siapapun kita. Pada saat kita menghasilkan buah dan bisa dinikmati, menjadi kebanggaan buat orang lain. Saya mau katakan begini, saudara sedang menghormati kepada siapa yang memelihara saudara. Gak perlu terima kasih, cukup berbuah saja. Seorang petani pasti akan senang sekali karena akan menikmati hasilnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah mari kita lihat filosofi tentang buah sekarang ini ya. Nah Tuhan pengen kita menghasilkan buah. Sama seperti layaknya sebuah tanaman yang menghasilkan buah. Tanaman ini gak protes pada saat buahnya dipetik. Tanaman ini selalu tetap berbuah walaupun besok dipetik lagi. Masa bodoh mau dipetik berapapun, yang penting saya menghasilkan, saya berbuah. Nah itulah yang namanya tanaman. Bahkan tanaman tidak meminta persenan dari hasil berapa kilo, berapa hasil produce yang udah dihasilkan lewat tanaman ini. Tanaman ini tidak minta persenan. Enggak, hasilnya berapa Pak Petani? Dia enggak minta seperti itu. Dia tetap menghasilkan buah. Apapun yang terjadi atas hidup kita, mari kita belajar di tengah-tengah sulit seperti ini. Justru mari kita menghasilkan buah. Nah, ada satu ayat yang saya mau share dalam Bilangan pasal 13. Bagaimana bangsa Israel pada saat dia mau masuk ke tanah perjanjian, mereka meminta Musa untuk mengintai. Dan pada saat mengintai, Bilangan 13 ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu, lihat ayat itu. Berdua mereka menggandarnya atau memikulnya. Juga beberapa di antara mereka membawa buah delima dan buah ara. Ayat ini muncul pada saat mereka ada di padang gurun Kades Barnea. Pada saat mereka ada di padang gurun, justru Tuhan kasih pelajaran tentang 3 buah yang muncul di Kanaan. Saya nggak tahu kenapa bangsa Israel 12 pengintai hanya membawa 3 macam buah itu. 3 buah itu adalah buah delima, buah ara, dan buah anggur. Ya, itu yang dibawa oleh bangsa Israel khususnya 12 pengintai. Dan itu pada saat ada di padang gurun. Nah saya tidak tahu mungkin Tuhan sedang membawa kita hari-hari ini seperti layaknya Israel yang ada di padang gurun. Dan Tuhan ingin menunjukkan, hey come on, mari kau menjadi orang Kristen yang ada di padang gurun yang menghasilkan buah. Buah apa? Nih delima, nih buah ara, nih buah anggur. Nah kita tidak akan belajar ketiga-tiganya karena waktu kita cukup mepet. Tapi setidaknya 1 buah dan minggu depan kita akan belajar kembali buah yang kedua. Hari ini kita mau belajar buah delima. Apa itu buah delima? Menarik sekali ya. Karena di Indonesia jarang sekali buah ini ada. Waktu kecil saya banyak menjumpai buah delima ada di mana-mana. Tapi sekarang susah banget begitu ya, susah sekali. Nah, buah delima adalah buah yang memiliki banyak arti dalam struktur kehidupan perjanjian lama. Di perjanjian lama tuh buah delima itu selalu hadir dan punya makna yang begitu dahsyat dan dalam sekali. Saya mau kasih contoh. Dalam 1 Raja-Raja 7 ayat yang ke-18 dan 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. Kita melihat bahwa waktu Salomo mendekorasi bait suci ada 2 pilar di samping pintu. Jadi itu pintu
Kanan kirinya ada pilar dan di atasnya itu ada ukiran yang berbentuk buah delima. Dan kalau saudara coba menghitung daripada buah delima yang ada semua, total kurang lebih ada 400 ukiran. Kenapa sih Salomo begitu terobsesi dengan buah ini? Dan buah ini di Israel begitu banyak sekali. Kalau saudara mau dapatkan di pasar-pasar, lain sama yang ada di Indonesia. Nah, mari kita belajar dari pengalaman Israel yang ada di Kades Barnea. Tiba-tiba Tuhan sodorkan satu buah yang namanya buah delima. Ayo belajar sekarang. Bagaimana kita di masa krisis, kita tetap bisa berbuah seperti buah delima. Satu, apa yang kita bisa pelajari? Marilah kita menjadi orang Kristen yang menjadi subur dengan cinta dan kasih. Itu nomor 1. Kalau saudara lihat buah delima, itu ternyata di dalamnya ada begitu banyak biji-bijian yang ada. Ya. Nah, di samping saya ada buah delima. Saya coba kupas ya. Ini buah delima yang sudah kami siapkan. Saya kupas. Tuh, wow. Ada begitu banyak bijinya di dalamnya. Ya, ini buah delima. Di dalamnya ada begitu banyak biji. Ini menandakan kesuburan dan juga menandakan arti sebuah cinta. Ya, kenapa? Nah, mari kita lihat Kidung Agung pasal 6 ayat yang ke-7. Pipimu seperti belahan buah delima tersembunyi di balik cadarmu. Ya, ini rayuan dari mempelai kepada mempelainya. Dia ambil satu istilah buah delima. Pipimu kayak buah delima. Saudara tahu buah delima? Ini buah delima nih kalau belum ada yang pernah lihat. Ini buah delima. Pipimu seperti buah delima. Itu kan berarti begini. Wah, kan begini kan? Jadi seperti itulah mempelai sedang memuji. Apa artinya? Nah, ada ungkapan cinta pada saat mempelai mengutarakan buah delima. Artinya apa Bapak Ibu? Di masa-masa seperti ini, mari kita belajar menjadi pribadi yang subur dengan cinta kasih Kristus yang ada di hati kita. Ini bijinya bukan satu, bijinya banyak banget Bapak Ibu. Ada potensi bermultiplikasi begitu banyak yang begitu dahsyat di dalam satu buah delima. Artinya miliki benih cinta yang begitu banyak untuk apa? Ditaburkan di dunia yang sedang sekarat hari ini. Ya, kadang begini, bahasa kita mungkin terbatas. Kadang-kadang keuangan kita terbatas. Tapi saya mau katakan kadang-kadang sebuah compassion, sebuah dukungan belas kasihan saja sudah bisa menyentuh orang ini. Oke, saya mau tunjukkan satu klip yang menginspirasi kita ya. Kayaknya klip ini kita akan melihat bersama-sama dan saudara akan diberkati lewat klip ini. Mari kita lihat bersama-sama. ยายจำได้ไหม His name is Gordon. He's my father. He was a soldier. While he was a prisoner of war, it was hell. He didn't believe there was goodness in the world anymore. And when the war ended, he changed. His faith returned. He dedicated his life to help other people. And on the day he died, he asked me to come and find the person who changed him.
What did you say to him? Oh. 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 You didn't say anything? Nah, klip ini menyatakan bahwa seorang tentara yang terkapar, tiba-tiba ada seorang wanita yang hanya menyentuh tangannya saja. Nggak berbicara apa-apa, cuma hanya melihat begitu saja. Bahasa kasih itu luar biasa Bapak Ibu. Ibu ini tadi ditanya, apa yang kau katakan kepada ayahku? Dan ternyata ibu tuh enggak ngomong apapun. Kadang-kadang cinta enggak perlu ngomong. Karena cinta itu butuh sebuah tindakan. Saya mengetok pintu hati Bapak Ibu, mari kita menjadi pribadi yang subur dan punya rasa cinta dan belas kasihan bagi sesama kita. Jadilah orang yang kreatif dan jadilah orang yang produktif di masa-masa yang susah dan sulit kayak begini nih. Mari kita berpikir ulang dalam hidup kita, jangan menyerah, tetapi mari berpikir kreatif dan produktif, hasilkan sesuatu. Karena kalau kita bicara delima, kita akan bicara sebuah potensi-potensi yang terkandung di dalamnya. Satu biji ini mengandung potensi yang amazing, luar biasa sekali. Yang akan menghasilkan begitu banyak delima-delima yang lain. Saya mau katakan begini, lahirkan potensi itu. Jadilah kreatif. Pada saat saudara ada di rumah, jadilah kreatif. Dan produktif, hasilkan sesuatu yang besar. Yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Saya percaya kalau kita nggak menyerah, Tuhan juga nggak akan menyerah dan Tuhan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua sekarang, Tuhan ingin kita menjadi murid yang ulet dan produktif. Ya, Tuhan ingin kita menjadi murid yang ulet dan produktif. Kidung Agung 8 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Akan kubawa engkau ke rumah ibuku dan di sana engkau dapat mengajar aku. Engkau akan kuberi minum anggur bercampur rempah-rempah air. Buah delimaku yang manis. Itu terjemahan firman Allah yang hidup. Artinya apa? Pada saat seseorang itu tinggal di rumah, lalu ada orang tua yang mengajar, itu ungkapan Alkitab dikatakan seperti kau sedang minum buah delima. Minuman-minuman yang menyegarkan dan juga menguatkan. Nah Bapak Ibu, para orang bijaksana Yahudi meyakini bahwa di dalam satu buah delima itu terdapat 613 biji. Dan ini adalah angka yang sama seperti jumlah hukum Taurat
dan hukum-hukum yang lain yang disatukan jumlahnya 613. Saya akan menghitung, Bapak Ibu menolong saya. Oke, sampai 613. Oke, 1 ya, 2 ya, 10 ya, kemudian 100, baru besok kita selesai. Percaya aja deh, ini orang Yahudi mempercayai bahwa satu buah delima ini ada mengandung 600-an biji yang ada di dalamnya. Dan itu adalah bagaikan benih firman yang ada di dalam satu biji ini. Dan kalau itu jatuh di tanah yang subur, maka dia akan tumbuh menjadi pohon delima yang menghasilkan banyak delima. Itulah firman Allah. Ya. Kalau kita belajar dari konsep ini, kita bisa menarik garis kesimpulannya begini Bapak Ibu. Orang Yahudi adalah orang yang suka belajar. Nah kalau saudara coba lihat di slide begitu ya. Ini ada anak-anak remaja yang menggotong gulungan Alkitab. Mereka itu kalau umur 12 tahun, mereka selalu mendapatkan tes untuk membaca gulungan ini. Ya, gulungan itu nanti akan dicium dulu lalu dibuka, lalu dibaca. Semua orang Yahudi usia 12 tahun wajib membaca dan kemudian menafsirkannya. Ya, itu hukumnya wajib untuk Yahudi-Yahudi yang masih konvensional sekali. Nah, saudara coba lihat di ujung kayu gulungan itu ada kayak mahkota, ada lingkaran. Nah, itulah buah delima. Ya, mereka selalu menggunakan buah delima dimanapun mereka berada. Artinya bahwa pada saat mereka belajar pun diingatkan bahwa saat kau belajar itu bagaikan benih yang masuk di dalam otak dan pikiran kita. Pada saat kau belajar, kau sedang menambahkan ilmu dan menancapkan benih-benih pengetahuan yang ada di dalam benak kita. Nah, makanya orang Yahudi, kalau saudara baca dan saudara teliti, mereka orang-orang yang sangat kutu buku. Mereka suka membaca buku. Dan membaca buku adalah bagian yang ditekankan dalam kehidupan orang Yahudi. Bahkan seorang rabi, dia mengatakan begini, spend your money. Belanjakan uangmu untuk buku-buku. Karena buku-buku adalah sebuah pengetahuan yang begitu luar biasa, dahsyat, bagaikan emas yang tiada taranya, memberikan pencerahan bahkan masa depan. Saya meneliti, menemukan ini Bapak Ibu. Menurut majalah Reform Yahudi, ada 70% orang Yahudi membelanjakan bukunya hardcover. Ada 39 membeli 1-5 buku dalam setahun. 95% membeli sampai 6-9 judul buku. 70% membeli 10 judul buku per tahun. Mereka suka baca, mereka suka belajar. Makanya kalau istilahnya Yesus disebut guru, itu harusnya kita tuh orang-orangnya harusnya suka mau belajar. Makanya di SGS salah satu budaya yang kita gali adalah mari kita mau belajar. Berhenti belajar, berhenti memimpin. Berhenti belajar, berhenti ada di depan. Hanya orang-orang yang mau belajarlah, orang-orang yang itu akan tampil yang ada di depan. Mari kita belajar, karena waktu saudara belajar, saudara diisi pengetahuan. Saudara menjadi murid yang ulet, bahkan nantinya menjadi murid yang produktif. Ya. Masa sulit ini tidak dapat bertahan pada orang-orang yang ulet dan mau belajar. Saya ulangi, masa sulit ini gak akan tahan menghadapi orang-orang yang ulet dan mau belajar. Asal saudara ulet, saudara mau belajar, pasti saudara bisa melangkah di masa-masa sulit ini. Tapi kalau saudara gak ulet, gak mau belajar, ya masa sulit inilah yang akan keluar dan menjadi pemenang. Dan saudara akan dilindas. Ya, makin saudara ditekan, makin saudara ada masalah,
Harusnya saudara makin banyak belajar dan mengeluarkan hal-hal yang hebat atas kehidupan saudara. Saya mau kasih contoh. Ada satu alat yang udah disiapin ya. Baik. Saya coba iris yang lain. Habis ini saya coba tekan untuk keluarkan isinya ya Bapak Ibu ya. Wow. Ini lebih bagus ya. Oke. Bayangkan kalau ini Bapak Ibu ditaruh di sini. Kemudian ditekan seperti ini. Sekali, tentu tidak. Tambah lagi. Ya, tambah lagi. Oke. Sampai habis. Hidup itu begini. Hidup berisi. Waktu kita hidup, kita memberikan hidup kita kepada kehidupan ini dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah kita kosong, silahkan meninggalkan bumi ini. Nangkep Bapak Ibu? Hidup dalam keadaan penuh, mati dalam keadaan kosong. Nah, mari coba kita lihat. Kalau saudara tuang di sini, dan ini air dari sebuah pohon buah dari delima. Saya percaya harganya tentunya jauh lebih mahal daripada harga delima yang begini. Rasanya tentu beda. Saudara nggak perlu lagi keluarkan bijinya di mulut kita, langsung tinggal minumnya. Enak banget. Di Israel kita menjumpai pasar-pasar seperti ini, yang jual seperti ini juga. Jadi kalau di Indonesia itu kayak beli es teh. Kalau mereka belinya delima. Itu bedanya. Wow, enak banget. Enak banget. Jarang minum delima Bapak Ibu. Pernah minum delima? Coba minum. Nanti ada poin khusus buat ini ya. Tapi kita kembali ke sini. Pada saat saudara dipencet, saudara keluarkan yang the best yang saudara punya. Bagaimana saudara masih seperti ini? Saudara perlu dipencet. Nah waktu saudara dipencet, saudara mengeluarkan sesuatu yang bernilai yang saudara punya. Bukankah hidup sama seperti itu Bapak Ibu? Saat saudara sedang mengeluarkan sesuatu hari ini, pada saat saudara dipencet masalah hari ini, begitu banyak masalah, saudara berkata, Tuhan aku tidak kuat, beban ini berat Tuhan. Masalah anak, masalah keluarga, pelayanan, pekerjaan, numpuk semuanya. Pada saat kita dipencet, saya mau tanya, apakah keluar sebuah produk yang begitu indah dan luar biasa yang dicari orang? Tuhan pengen agar saat saudara dipencet, saudara belajar mengeluarkan sesuatu nilai. Mengeluarkan sesuatu yang mahal. Bukan malah sesuatu yang enggak mahal. Wow. Satu orang bernama Florence. Dia pernah melintasi satu selat California. Dia renang 15 jam waktu itu. Waktu dia renang, dia udah gak kuat lagi. Karena pandangannya sangat terganggu dengan adanya kabut pada waktu itu. Sampai akhirnya dia menyerah. Dia langsung kasih tanda sama teman-teman yang naik skoci. Dan dia berkata gini, aku nyerah. Padahal begitu skoci ini kemudian ditarik lagi, didayung lagi. Saudara tahu nggak? Titik di mana Florence naik perahu ini dan titik finish yang udah ditetapkan itu sebetulnya tinggal 800 meter lagi. Wow. Udah renang 15 kilo. 15 jam ya, bukan 15 kilo. 15 jam tinggal 800 meter dia udah nyerah. Dia menyerah karena ini nih.
Aku gagal bukan karena aku tidak mampu, melainkan karena aku tidak bisa melihat kemana tujuanku. Saya ulangi statement ini. Saudara boleh lihat di slide ya. Aku gagal bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku tidak bisa melihat tujuanku. Kegagalan itu kadang-kadang bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah nyerah dan tidak bisa melihat tujuan kita ke depan. Saya kira sebuah pelajaran yang kita bisa belajar dari seorang yang bernama Florence. Jangan menyerah, belajarlah dengan tekun, dengan ulet. Dan cerita berikutnya, Florence akhirnya menaklukkan selat itu di kemudian hari. Karena dia tidak menyerah. Dia bisa dan akhirnya dia menulis sebuah sejarah yang dicatat oleh perenang-perenang yang ulung. Nomor tiga. Layani dengan pemberian yang terbaik. Buah delima itu mengajarkan kita untuk memberi dengan pemberian yang terbaik dan berkualitas. Saya mau kasih tunjuk sama saudara. Buah delima itu kan begini ya Bapak Ibu ya. Ini kan begini nih buahnya. Betul ya? Begini nih posisinya. Tapi kalau ini dibalik. Mereka percaya ini ada mahkota raja. Ini namanya mahkota raja. Ini kayak kepala, ini kayak mahkotanya. Jadi ide inilah mungkin dipakai oleh simbol kerajaan-kerajaan untuk membuat mahkota mirip seperti ini, runcing-runcing begini. Artinya bahwa kalau Tuhan ngomong sama orang Israel dan dia tunjukkan buah delima, artinya begini, di tengah-tengah di padang gurun, mari kita bisa menghasilkan dengan pemberian yang berkualitas, yang excellent, yang terbaik. Wow. Nah, mari coba kita buka di dalam Keluaran 28 ayat 33 sampai 34. Buatlah buah delima dari benang biru, ungu, merah tua. Itu dicampur jadi satu. Saya ulangi, biru, ungu, merah tua. Di sekeliling ujung jubah. Maksudnya ini jubah imam besar, di ujungnya itu ada buah delima di situ dengan lonceng emas di antaranya. Lonceng emas dan delima harus bergantian di sekitar ujung jubah. Jadi lonceng, delima, lonceng, delima, lonceng, delima. Kenapa kok ada lonceng? Bayangkan ya, ini kalau para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di stage panggung, roknya dikasih lonceng. Kan bunyi ya, kerincing, 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 kerincing begitu ya. Apalagi kalau lompat-lompat begitu ya, kerincing, kerincing begitu ya. Ini ada lonceng, ada buah delima. Kenapa harus ada lonceng? Itu sebagai tanda Bapak Ibu. Kalau mereka masuk ke tabernakel, ruangan maha kudus, kalau imamnya itu tidak kudus, lalu mati di tempat yang ruangan maha kudus, mereka kan tidak dengar. Imamnya kok nggak bunyi-bunyi. Kalau mereka gerak mesti ada bunyinya. Kerincing, kelinting, kelinting. Oh, imamnya masih hidup. Tapi kalau begitu lama nggak bunyi, nah mereka mulai khawatir. Artinya setiap gerakan-gerakan kita itu kiranya ditandai oleh kasih anugerah Tuhan dan penyucian diri. Saya tidak akan ke tabernakel, tetapi yang saya mau share adalah delima ini Bapak Ibu. Di pakaiannya seorang imam ada delima di situ. Artinya bahwa setiap kita yang melayani, mari kita melayani, bekerja, lakukan apa saja dengan kualitas yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 mengatakan begini, lakukanlah dan berikan yang terbaik, bekerjalah dengan hati untuk Tuhanmu. Do your best, work from their heart. Kerja dengan hati, bukan kerja dengan otot. Kerja dengan hati. Lakukanlah itu seperti kau melakukannya untuk Tuhan. Bayangkan kalau saudara jualan di pasar. Bayangkan kalau saudara di luar sana ya. Dengan aktivitas saudara. Saudara memberi yang terbaik. Give your best. Do your best. Saya percaya apa yang kita beri dengan yang terbaik.
maka hasil yang terbaik pun yang akan kita terima. Betul gak? Saudara nabur nanam yang baik, hasilnya yang baik yang akan saudara tuai. Itu yang nomor 3. Mari belajar beri yang terbaik. Itu identitas kita. Jubah para imam harus ada yang namanya delima. Kasih yang terbaik. Terakhir yang keempat. Miliki roh yang sehat. Miliki roh yang sehat. Roh yang sehat itu akan membentuk sebuah pola kekuatan, kekayaan, stamina yang begitu hebat atas kehidupan saudara. Tubuh yang sehat itu karena mengkonsumsi makanan yang sehat. Saudara tahu akan hal itu. Nah, saya mau tunjukkan sebuah penelitian pada tanggal 5 Juli 2008. Health Magazine memberikan sebuah laporan bahwa jus delima menempati posisi pertama dari 10 jus terbaik. Wow. Saya ulangi ya. Jus delima di antara 10 jus dia adalah jus yang terbaik. Dan hal ini disebabkan karena ada kandungan antioksida yang cukup tinggi di dalamnya. Bisa membantu sel-sel yang rusak bisa dibetulkan. Wow, kayak begini nih Bapak Ibu. Memang satu delima lumayan mahal. Satu begini bisa 40.000. Bisa sampai segitu. Tapi kandungan gizinya dari 10 jus the best itu delima. Artinya begini. Pada saat kita belajar delima. Pada waktu bangsa Israel ambil buah delima itu. Sebetulnya Tuhan mau ngomong gini. Rohmu harus sehat. Di tengah-tengah padang gurun ini rohmu harus sehat. Kalau rohmu tidak sehat, rohmu tidak kuat. Kamu akan dicabik-cabik ular di padang gurun dan dimangsa binatang liar. Saya mau tutup dengan cerita ini. Pernah tidak saudara tahu cerita Raja Wali dan ular? Sampai akhirnya ada satu film ya. Jurus Raja Wali. Wow. Jurus ular. Yeah. Kan gitu ya. Nah, Raja Wali itu kalau bertempur sama ular, dia selalu cengkram ular, lalu dibawa ke tempat ketinggian, lalu dilepaskan ular ada di sana. Kenapa? Karena pada saat ular itu dilepas di atas, ular itu kehilangan keseimbangan, kehilangan comfort zone-nya, kehilangan identitasnya, kehilangan kecerdikannya, habis akal, dan itu yang dilakukan yang namanya Raja Wali. Raja Wali mengangkat ke udara dan melemparkannya. Dan itu konsep pertempuran diubah oleh sang Raja Wali. Raja Wali tidak mau masuk di dalam strateginya ular. Tapi ular dibawa ke tempat atas. Aku tidak mau, itu kalau bahasa kita ya. Aku tidak mau terjebak dengan masalah. Aku tidak mau terjebak dengan situasi yang harus nurut sama saya. Persoalan harus nurut sama saya. Kau tidak boleh mengatur hidupku. Kau tidak boleh membuat keputusan apa yang mengubah hidupku. Kau harus nurut sama aku. Kekecewaan, luka hati, kepahitan, persoalan ekonomi, kegelisahan hari ini. Kau tidak bisa mengambil akan sukacitaku. Kau nurut sama aku. Bawa ke tempat atas Bapak Ibu. Bawa ke tempat atas. Bawa masalah dan pergumulanmu naik dengan doa dan roh yang perkasa. Dan alami kemenangan Tuhan. Alami kemenangan Tuhan. Saya percaya iblis akan keok. Ada 4 poin. Saya boleh share hari ini. 1. Jadilah pribadi yang subur. Dengan cinta dan kasih bagi sesama. Kalau saudara punya kasih Kristus. Kau pasti punya stok kasih. Benih cinta yang tidak pernah habis. Orang menyakiti, kau punya benih kasih itu. Tabur cinta dan kasih di sekitar kita dengan compassion. Tuhan ingin kita menjadi murid yang produktif dan ulet. Dan jangan lupa, beri yang terbaik. Di tengah kesusahan kayak gini, jangan turunkan produk saudara. Jangan turunkan kualitas hidup saudara.
Jangan turunkan kualitas pemberian kita kepada sesama. Justru ini kesempatan kita kasih yang the best. Kita mau tunjukkan di masa krisis, aku tetap mau berbuah Tuhan. Dan yang terakhir, kita bangun kekuatan roh kita. Saya berdoa, saudara dikuatkan hari ini. Apapun yang terjadi, walaupun langit gak selalu biru, gak ada pelangi sama sekali, yang ada cuma mendung dan mendung bahkan gelap. Tapi saya berdoa, biar tangan Allah menjamah kita. Jangan menyerah, karena Tuhan juga tidak menyerah atas kehidupan kita. Tuhan tidak menyerah atas cinta dan kasih-Nya, perhatiannya kepada kita. Jangan menyerah. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyanyi bersama-sama. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Dalam situasi apapun, tetaplah berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti buah delima. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sekali lagi dari awal katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu, menyerah bukanlah jalan Tuhan. Dalam situasi seperti ini bukan saja saudara yang mengalami. Ada banyak, kita semua mengalami apa yang ada di posisi saudara. Tapi justru dalam keadaan seperti ini, justru tetaplah untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Seperti pelajaran delima, tetaplah memberikan yang terbaik. Jangan mengurangi standar saudara. Tetaplah menjadi orang yang ulet dalam kehidupan ini. Belajarlah dari semua sisi musim kehidupan yang sedang kita alami. Pembelajaran akan menghasilkan sebuah knowledge, pengalaman yang supra alamiah bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa, bangun spiritualmu, bangun rohmu bersama dengan Tuhan. Saudara tidak sendiri. Pertempuran ini bukan milik saudara saja, tapi nama Tuhan dipertaruhkan. Tetap percaya, angkat sayapmu dan bersama-sama naikkan syukur dan doa bersama dengan pujian ini bersama-sama. Jangan pernah menyerah, katakan jangan pernah menyerah ya, jangan berputus asa. Haleluya, haleluya. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lebih sungguh-sungguh, boleh angkat tangan dan hatimu, katakan bersama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia
sama mujizat. Mujizat Tuhan. Lebih sungguh mujizat ada. Mujizat Tuhan. Sekali lagi. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami percaya bahwa mujizat masih ada bagi kami. Jalan keluar masih ada buat orang-orang yang percaya mengandalkan akan Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Kau ajar kami untuk tetap berpengharapan di dalam situasi yang tidak mungkin. Kau ajar kami di padang gurun untuk kami tetap menghasilkan buah seperti delima ini. Kau ajarkan kami untuk kami tetap ulat, tetap ulet, tegar, kuat di dalam badai apapun, dalam persoalan apapun. Sehingga kami bisa menghasilkan hal-hal yang terbaik, yang excellent Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus kuatkan kami untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Sekalipun tantangan yang kami hadapi berat. Kadang-kadang kami sudah sampai menyerah, kami ditekan, kami habis akal. Semuanya udah habis-habisan, tapi kami yakin dan percaya ini menjadi pembelajaran yang membuat kami lebih naik kelas dalam standarnya Tuhan. Semua ujian yang terjadi ini hanya satu saja, kami ingin agar kami belajar dari pembelajaran yang ada dan kami boleh naik kelas pada kelas yang lebih tinggi lagi. Diberkati semua teman-teman kami yang ada di rumah. Diberkati semua bisnis-bisnis kami. Semua yang mungkin dirumahkan hari ini. Tuhan bekerja di rumah-rumah. Justru di rumah-rumah muncul kreativitas yang luar biasa. Muncul ide-ide yang brilian. Muncul hal-hal yang produktif yang baru. Dari kubur yang mati muncul kebangkitan yang besar. Kami memperkatakan masa depan buat kami. Kami memperkatakan harapan yang baru bagi kami. Kami memperkatakan musim kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus terjadi hari ini. Yang sakit berkata kami sembuh. Kesembuhan terjadi dalam ekonomi, bisnis kami, keluarga kami, hubungan nikah kami. Diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat suaramu dan angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya seperti tampilnya surya pagi bagimu, memberikan harapan-harapan yang baru. Bahkan rohnya yang kudus menyertai, memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Yang diberkati katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. God bless.